Eventnya ya. Sebenarnya eventnya juga lumayan rame. Waktu itu penontonnya juga lumayan kan. Enggak, bukan maksud gue. Yang ada event. Yang ada eventnya. Eventnya mah pasti rame mulu karena ya penggemar drift itu sebenarnya banyak. Ya, eventnya jelas lah ya. Eventnya jelas. Itu memang awalnya suka bikin puisi. Gimana sih caranya jadi di UP gitu kan? Tapi itu skenario udah jadi sebenarnya. Bikin apa? Vlog. Wah, kecelakaan bro. Yang tadi lu bilang juga, ya tadi emang kayak gue ngerasa juga melihat kayak ini tentang drifting, dunia drifting udah mulai kebangun ya tadi dibantu sama teman-teman lu yang lain drifter kayak Rifat juga ngebahas the power of sosial media lah pokoknya. Iya sih, mantap juga. Yang tadi yang nggak tahu drifting di Indonesia tuh ada, jadi tahu ada. Selama ini mungkin taunya cuma drifting tuh di luar negeri. Ini juga jadi apa namanya, jadi satu apa nih gue bilang ya, kelegaan bisa dibilang ya, kelegaan gue juga sih buat nanti project. Oh iya. gue tadinya ya makanya kan drifting tuh orang Indonesia ya hampir rata-rata kan nggak semuanya tahu banget kan gitu, dan nggak tahu ya semenjak kita memajukan drifting juga nih dengan project kita ya. Amin. Semoga sukses ya. Gue senang banget sama ya itu tadi dibantu sama teman-teman itu. Jadi gue udah kayak ngerasa lega, oke, gue udah gak khawatir lagi kalau ini project ini akan ada gitu kan. Gitu sih. Ya, semoga projectnya lancar nih. Pada kepo nih, kita project apaan. Iya. Yang jelas keren banget. Ya, mudah-mudahan nanti lancar. Gue juga berharap emang jadi satu yang unik sih buat gue. Kenapa gue tertarik itu ya, emang idenya unik dan belum ada. Indonesia masih jarang. Dulu sempat ada kan jenis kayak gitu, karya itu. Cuman ya kurang ya? Kurang lah. Bukan kurang sih. Oke gitu mas. Oke juga. Tapi kok belum ada yang naik lagi gitu. Iya, mungkin itu juga terakhir 2015 kali. Iya. 2014 2015. Yang paling terkenal ya itu tadi sama yang 2008 si boy itu. Oh iya. Kepo ya, bikin apa ya? Itulah. Adalah pokoknya keren nih, video lah yang Insya Allah ini jadi project lain. Nah, terus itu kan tadi pencapaian lo. Nah, yang lain misalkan kayak apa, emang lo sendiri atau emang kakak lo juga ikut nantinya? Apa tuh? Yang mana? Yang tadi itu emang sebagai drifter yang nanti go internasional gitu. Kakak gue sih nggak ada tujuan kesana ya, karena dia udah sibuk keluarga. Gue gak ngerti juga sih, kayak susah kalau sejak mereka nikah tuh udah kayak beda gitu, gue bingung deh. Kayak makanya gue kayak sekarang justru malah jomblo gue, kayak apa ya, nggak dikekang. Ya ntar lu jadi bingung apa gue harus nikah dulu atau gue harus Ya gue nikah gue bawa kesana. Bisa sih. Berarti emang ya kita sebenarnya udah punya tujuan masing-masing sih. Makanya jadi yang lebih ya kan tadi lo bilang kan kakak-kakak lo ngeracunin lo lah ibaratnya kan. Malah jadi lo yang benar-benar emang punya goals lebih dari mereka kan sebagai adik ya. Emang itu jadi pencapaian yang luar biasa sih. Alhamdulillah. Ya karena mereka juga udah berumur sih. Gue masih ada potensi. Tadi jomblo bebas, kalau punya pacar ya Mungkin beda cerita. Tapi bokap apa namanya sama keluarga ngedukung soal tadi rencana tadi. Apa udah gimana ya, gue kayak itu harus gue sendiri sih, jadi nggak boleh bergantung lah. Kalau emang gue udah punya materinya, udah punya uang yang sana ya, kalau misalnya gue sendiri. Nggak, maksud gue nggak bergantung soal, tapi maksud gue emang bokap support mengizinin. Ya pasti ngebolehin lah. Ngebolehin gitu. Ya kalau misalnya emang gue mau kesana tapi duitnya belum cukup ya minta. Tapi kalau bisa sendiri dulu. Iya. Mudah-mudahan sendiri kan ya hasilnya kan kontennya luar biasa kan. Amin. Nah itu juga satu lagi kenapa gue pengen di luar. Gue pengen punya audiens baru lah. Jadi kalau di Indonesia itu kan gue bikin YouTube-nya pakai bahasa Indonesia, audiensnya terbatas di Indonesia doang. Mungkin gue juga pakai subtitle tapi kan orang ya lebih nyaman gue kalau ngomong pakai bahasa Inggris sekalian gitu loh. Iya. Nah gue pengen kayak bikin channel Garasi Drift
USA atau Garage Drift apa gitu, kehidupannya di sana, terus kayak jadi vlogger otomotif tapi tinggalnya di luar gitu. Kayak beberapa yang drifter-drifter yang lain kan juga bangun. Ini lagi rame banget pada bikin vlog semua. Oh itu siapa yang gue pengen collabs tuh yang main? Oh, James Dean. Oh iya James Dean. Dia punya ini juga ya kontennya. Oh, semua drifter semenjak pandemi gini gabut kan. Dia apa sih gue lupa, mobilnya BMW ya? Bukan sih? Ada S90, ada S15. Kalau di Amerika dia pakai S15. Udah world champion 3 kali pakai S15. Kalau tadi yang lu bener-bener pengen fokus tuh Jepang atau Amerika? Kan Formula Drift di mana? Di Amerika. Amerika. Kalau di One Di Jepang. Jepang. Nah, yang bener-bener lu pengen banget di mana? Tergantung nih, gue masih bimbang gitu. Kalau misalnya dari Kayaknya Formula Drift yang lebih terkenal ya. iya Formula Drift kan lebih terkenal, cuman kalau Jepang tuh culture-nya lebih kuat aja sih. Karena emang ininya dari mereka. Ya, cikal bakal dari sana, kayak tinggal di sana tuh ibaratnya kayak lu kayak kan kalau Nabi lahir di Arab kan, kalau tinggal di sana tuh sana ini banget lah, Islami banget. Kalau mobil drift rata-rata Jepang, tinggal di sana ya jadinya mendalami banget lah. Gitu. Iya sih, bener sih. Masih bingung juga sih, kayak tinggal di Jepang juga asik gitu. Gue terinspirasi dari film Tokyo Drift tuh si Han. Abis punya duit banyak tinggal di Jepang. Seru aja ya. Emang Jepang sih emang apa ya? Emang asik sih gue liat suasananya, terus tenang. Lihat dari gue konten-konten di Jepang ya, orang-orang yang tinggal di Jepang, orang Indonesia tinggal di Jepang tuh kayak iya semuanya serba ya aman juga gitu loh. Tenang, kondisinya bersih ya kan. Gitu. Ya masih angan-angan kembali lagi. Ya siapa tahu ya gak? Namanya impian ya kan. Ya kan, apalagi jiwa mudanya masih lumayan, masih panjang gitu loh. Nggak ada yang tahu. Ya kan, terus selain berarti nih kalau kegiatan sehari-hari kan nih nggak ada balapan nih. Apa emang udah ada bakal balapan? Minggu depan kan gue balapan. Ini event pertama di tahun 2020. Eventnya di Mekarta. Tertutup tapi cuman buat drifter aja sama mekanik, nggak boleh ada penonton. Tahu mungkin ada live streamnya kali nanti atau gimana. Gue juga masih belum jelas nih eventnya. Tapi pendaftaran udah ada daftar, mobil udah disiapin. Ya semua udah siap, tinggal sana aja nih. Nggak ngincer juara juga sih, yang penting ya Have fun. Karena udah lama banget, udah jumlah banget. Mobil drift diliatin doang, nggak dipakai. Sekarang ini saatnya showtime lah, bukan showtime tuh. Kalau menurut Garasi Drift bukan harus selalu menang, tapi yang penting jadi yang paling keren di event itu. Kita udah siapin dari warpak pakai warpak baru, free baru, semuanya baru, mesin baru. Yang nggak menang nggak apa-apa, yang penting paling keren. Itu tujuan kita. Gue udah liat ini udah. Ya. Sebenarnya persiapannya fresh banget sih, jadi fresh banget gitu loh. Iya. Gue ngeliatnya juga. Kalau persiapan kita buat tahun depan lebih ini lagi sih, lebih pola lagi. Kita bakal pokoknya kita lihat aja deh. Tim drifting Garasi Drift tuh beda dari tim drifting lain. Kita siapin dari tenda, pokoknya Beda lagi. dari event-event di luar di Amerika. Kiblat kita tuh ke tim-tim event luar sana. Jadi dari pedok sendiri, tenda sendiri bagus, clean, mobilnya juga, mekaniknya semua. Karena gue belajar yang penting tuh sebenarnya hal tersebut gitu, bukan menang kalah ya. Orang bakal lebih mandang kalau gini deh contohnya. Nah, lu tahu Hemlock kan mas? Iya, taunya cuma dari YouTube doang. Nah, tapi intinya drifting dia. per rally lu yang muncul di otak lu pasti awal Hemlock lah. Ken Block karena udah famous. Ya, di famous. media. Tapi bukan juara dunia rally kan yang lu tahu. Gua nggak tahu. Nggak tahu. Nah, poin gue tuh di situ. Jadi intinya yang penting famous aja kalau di dunia balap. Kalau lu famous, lu bisa ngejual brand, itu udah paling top lah. Nggak nomor prioritas pertama tuh nggak harus prestasi gitu. Yang penting lu bisa ngebawa
drifting ngebawa rally atau semacamnya itu motorsport jadi entertaining. Ya ngerti nih. Ya kalau di rally itu ada Ken Block, kalau di drifting ada namanya Mad Mike. Keren. Dia juga nggak juara. Red Bull. Mobilnya selalu RX-7, RX-8, pokoknya Mazda deh, intinya Mazda semua. Yang notabene kalau di ini keren-keren semua tuh ya. Dia mobilnya keren-keren semua, gayanya keren, style-nya. Pokoknya style-nya tuh ini drifter keren banget gitu. Dan dia juara jarang. Dulu ikutan Formula Drift 2000 sekitar 2015 mungkin ya. Ikutan Formula Drift pakai Miata dan kalau nggak salah podium cuma sekali gitu ya. Dari 8 event atau 9 event setahun. Dia jarang banget podium malah. Berarti emang biasa aja berarti ya? Bisa Tapi dia tuh punya signature sendiri lah, kayak mobilnya kan Mazda. Terus Mazda kan pakai mesinnya rotor, beda. Kalau kita kan biasanya piston. Kayak JZ itu piston, ini rotor. Pokoknya sistemnya beda, bikin suara itu jadi kenceng banget. Gue pernah dengerin langsung mesin rotor dipakai drift. Itu suaranya kayak helikopter ada di depan lo. Itu gede banget suaranya ya. Dia tahu gimana cara entertainingnya tuh dapet gitu. Nah itu yang pengen gue ambil di drifting Indonesia. Salah satunya dengan cara gue ngedrift di luar. Makanya kelihatan sih ya kalau gue lihat dari sebelum-sebelumnya emang yang lu benar-benar merhatiin banget secara look like, desain dan apa segala macam bentuk karakter lu sebagai pembalap juga lu branding gitu kan. Itu yang masih gue pelajarin sih sebenarnya. Iya kan. Branding, personal branding ya. Benar-benar. Emang apalagi dengan yang sekarang. Ya sebenarnya sama sih intinya, sama kalau belajar manajemen, belajar bisnis gitu kan yang penting punya diferensiasi, punya advantage. Nah kalau menurut gue advantage gue walaupun skill gue nggak sejago itu, gue cari advantage yang lain lah. Dari mobilnya keren, biasa stiker doang ini gue cat mobil. Ada hal-hal detail yang bisa diambil gitu buat ngebedain lo dari drifter lain. Iya benar-benar. Nggak cuma drifting doang bisa dipakai ke segala hal tuh harus kayak gitu. YouTube gue juga ada diferensiasi dibanding YouTube lain, itu penting banget. Ada alasan orang buat nonton YouTube gue gitu. Personal brandingnya benar-benar. Ya karena satu, ya selain dari lo tadi selain lo emang menyukai, mencintai dunia drifting ini ya kan, gitu. Selain itu juga lo memanfaatkan situasi itu ya lo punya kapasitas yang memang ada bisnis gitu kan. Terlebih emang lo terlahir dari bokap darah bisnisnya ya kan. Hampir semua kakak-kakaknya gue ya punya usaha semua sih. Ya alhamdulillah sebenarnya nggak kita bertiga tuh udah punya usaha sendiri, nggak ada yang disuruh sebenarnya. Iya cuma sih. Dorongan aja, kayak lo punya keluarga, bapak lo pembisnis, masa anaknya kagak. Iya Gitu. Emang udah passion nih sih kalau bisnis. Jatuh sih ya, darahnya tuh tetap jatuh gitu loh. Kalau gue sih awal punya bisnis tuh SMA kan, towing kan. Nah, Dulu SMA. kelas 2 SMA. Kok gue baru tahu sekarang ya? Oh, dari udah gue lama merintis dong. udah dari 2017 ya. Stinus 2017 kan di logo ya ada Jika Towing Stinus 2017 tuh gue SMA kelas 2. SMA kelas 2 gue cuma main lah. Nah, Main PS. itu sebenarnya gue juga nggak ada yang nyuruh, tapi kayak ada dorongan dari diri sendiri aja gitu untuk kalau misalnya gue nggak mulai sekarang nih, mumpung bokap gue dukung, kalau misalnya gue nggak mulai dari sekarang ya gue bakal ketinggalan gitu. Karena pengaruh dari pergaulan juga sih sebenarnya. Jadi pas gue SMA tuh gue banyak bergaul sama orang tua justru. Oh gitu. Kayak sama temennya kakak gue. Di dunia drifting gue temen-temennya udah nggak ada yang sangkatan gue gitu. Itu yang paling mudah kan. Jadi kayak udah terbiasa main sama yang ini aja berpengalaman, jadi ya gue ngambil insight dari mereka. Dan mumpung modalnya ada, kenapa nggak cobain gitu. Emang bikin bisnis menurut gue ya nggak harus belajar dulu, tapi
yang penting pas ngejalanin sambil belajar gitu. Nah ini gue mulai dari SMA. Bener sih, itu bener banget. Ya jadi satu poin yang penting sih kalau misalkan sebenarnya apapun ya, kalau selain bisnis, selain apapun ya, kalau lo pengen sesuatu ya lo harus mulai gitu, jangan lo pikirin terus gitu, Mumpung masih ada waktunya gitu ya, bener gitu loh. momen yang lagi pas ya lakuin. Lakuin. Ya contohnya bisa dilihat, lo lihat Iko banyak banget sih, terus kakak-kakaknya juga ya kan, selagi YouTube juga, YouTube iya, drifting iya, bisnis iya. Keren sih. Ya, tapi prioritas utama tetap kampus tuh. Oh, oke. Berarti nggak nomor 2 lah ya? Nomor 1 masih kuliah sih, karena kuliah tuh menurut gue paling penting nih. Bukan penting ilmunya sih, tapi kalau di Prasmul kan lebih ke praktek ya. Pengalamannya gitu, menurut gue gitu. Sama relasi teman-teman gue tuh bisa di Prasmul. Temen gue ada yang anaknya yang punya hotel Sahid, anaknya yang punya pagi sore, anaknya yang punya banyak dah pokoknya. Jadi ngebangun relasi itu di kampus. Oke. Karena emang lu udah di lingkungan yang emang temen-temennya yang rata-rata bisnismen semua. Jadi ya gue nggak boleh nyanyain Benar-benar. waktu ini lah. Apalagi bokap juga kan pembisnis kan. Emang passion pertama gue sebenarnya di bisnis. Gue pernah tes kan, tes kayak nyari passion gitu, adalah lembaga apa gitu kan, dari Google kalau nggak salah. Yang pertama tuh bisnis, Oh gitu. kedua videografi, ketiga tuh apa ya? Oh desain grafis lebih ke ini sih, kayak apa sih kalau desain rumah tuh? Arsitek Nah lewat gitu. Nah jadi yang ya gue udah tahu dari tes aja hasil pertama bisnisnya, gue fokusinnya ke bisnisnya. Dan Oke. kenapa juga gue masuk ke kuliah bisnisnya karena itu. Makanya nggak heran sih ngelihat ngelihat lo, konten-konten lo dan juga yang lain-lainnya tuh ya tadi gitu loh. Selain lo selain otomotif juga nge-branding di otomotif itu juga sembari usaha yang lain gitu. Enggak. Ya masih belajar juga sih, kayak Enggak masih belajar, ya bener sih, semua masih belajar tapi ya berjalan sambil belajar gitu. Itu yang paling penting sih. bener sih. Jangan nunggu lo cukup ilmu dulu langsung aja kerjain sambil belajar. Ntar juga pengalaman datang sendiri gitu. Bener. Kalau nggak mulai ya udah. Ntar gue juga jadi bisnis. Harus lah. Zaman sekarang mah orang keren yang bisnis lah. Oh iya. Bener. Punya usaha, punya duit ya kan. Ya, udah gitu memperkerjakan tuh emang luar biasa sih. Oke, itu aja dulu ya teman-teman. Nggak kerasa ngobrol lama ya. Iya. Tapi kerasa cepet deh. Cepet sih sebenarnya, pengen panjang sih gitu kan. Mungkin next lagi lah ya. Ada yang harus kita omongin tentang proyek kita nih mas. Oh, apa? Nah, ntar abis ini kelar harus ada yang kita omongin Oh, tentang iya, proyek benar. kita, masih harus ada rapat lagi. Nah, Tapi karena masih surprise jadi Iya, kalian iya, tunggu aja. Oke, gitu aja dulu. Mungkin nextnya bisa ngobrol-ngobrol lagi, mungkin someday lah ya. Ya, lu main-main aja kesini mas. Banyak yang harus kita omongin soalnya. Gue pengen banget kalau diizinin tuh drifting, ngerasain di dalam mobil tuh drifting kayak gimana sih rasanya? Boleh lah. Outnya gimana gitu kan? Kalau ngeliatin lo drifting udah. Ya tapi waktu itu lagi event nggak bisa ikutan jadi. pas Oh lagi iya nggak latihan, mungkin, kan. nggak mungkin gitu, nggak mungkin gue ikut gitu. Gue cuma, yang penting kan udah ngeliatin udah, oh drifting kayak gini seru sih. Nah itu aja. Thank you banget, Diko. Sama-sama. Sukses buat tadi pencapaian berikutnya. Amin. Usahanya juga makin lancar, bisnisnya. Motivasi banget sih anak muda. Gue juga harus. Yang udah berumur juga harus mikir nih, harus punya bisnis nih. Amanah yang dari Tuhan mas sebenarnya. Betul. Emang gue juga ada sih sedikit pengen passion bisnis gitu. Iya, harus. Oke, mungkin gue ada satu apa namanya ya, satu hadiah ya, bukan satu hadiah ya, satu apa ya, ya itulah Mas Nel. Ini buat lo, ini gue nggak, ini dari belakang aja nggak mungkin di rumahnya. Gue Ada tulisannya confidential nih. betul banget, dibaca dulu aja. Semoga, iya kalau gue berharap ini jadi satu yang
fresh banget lah. Amin. Ini suatu terobosan baru sih. Belum pernah bikin kayak gini sebelumnya. Gue juga baru pertama kali sih. Ini gue ada juga buat lo nih mas. Apa tuh? Oke, nah ini limited edition kita, hoodie, livery mobil balap gua. Oh iya benar-benar. Cuma ada 100 di dunia ini. Tapi ada nomornya nggak ini berapa ya? Ada, ntar dicek aja. Ada nomornya. Gila. Satu Bener per sih. 100. Bener livery sampingnya keren ya. Iya, no. Lalu apa? Gua waktu itu terinspirasi dari Gundam ya? Apa sih? Dari Gundam sih, warna-warna Gundam. Thank you banget nih. Sama-sama. Gua pakai nanti buat kegaya-gayaan. Ya enggak. Oke. Thank you ya. Thank you mas, see you. Dadah.